Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, seluruh pimpinan APTISI seluruh Indonesia hadir dari Sabang sampai Merauke ya, di Zoom meeting, dan ini semua pengurus APTISI pusat juga hadir di teman-teman di Jakarta ini. Dan alhamdulillah teman-teman wartawan yang sudah hadir untuk bisa memperhatikan dengan seksama bahwa hari ini Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia akan memberikan pernyataan sikap tentang pemilu damai, yang tentu ini adalah hari terakhir ya. Kami berharap agar masyarakat luas bisa memahami dari apa yang digagas oleh APTISI pusat untuk bisa diperhatikan seksama oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pertama, bahwa menyikapi dinamika konstelasi dan realitas politik kenegaraan yang berkembang menjelang hari pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024 telah menghadirkan keprihatinan kolektif yang ditampilkan dalam bentuk sejumlah pernyataan sikap secara terbuka oleh beberapa guru besar, aktivis kampus, mahasiswa, budayawan, ulama, organisasi masyarakat, serta berbagai elemen anak bangsa yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Ada kesan bahwa Presiden sangat memiliki peran dan kekuasaan yang powerful, khususnya dalam proses pesta demokrasi sekarang ini. Namun apabila ditinjau secara seksama dengan pemikiran yang jernih bahwa kejadian ini bukanlah fenomena yang terjadi secara reaktif, simptomatis, dan sesaat dalam ruang kosong atau hampa. Artinya prosesnya panjang sekali. Kegalauan, keresahan, dan keprihatinan tersebut utamanya tidak bekerjanya lembaga-lembaga demokrasi, khususnya partai politik yang dikelola secara individual, dinasti, dan otoritarian. Sehingga masa depan dan nasib bangsa ini hanya ditentukan oleh beberapa pimpinan parpol yang berada di lembaga legislatif. Oleh karenanya sangat tidak adil apabila tuduhan praktek anti demokrasi ini hanya ditimpakan kepada lembaga kepresidenan saja. Artinya ada beberapa peran-peran yang lain. Mengingat waktu yang sudah mendekati hari pemilihan tanggal 14 Februari tahun 2024, demi persatuan dan kesatuan bangsa, diharapkan kesadaran kita semua untuk menahan diri, tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menggagalkan pemilu. Sehubungan dengan itu, kami atas nama segenap pembina, penasehat, serta pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta seluruh Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, mari kita bersama saling menjaga stabilitas kehidupan demokrasi berbangsa dan bernegara dengan tidak saling menyalahkan satu sama lain yang cenderung tendensius. Yang kedua, mari kita bersama saling mengkoreksi diri dan memprioritaskan mana yang lebih baik, lebih utama untuk menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan kehidupan demokrasi bangsa Indonesia. Yang ketiga, mari kita bersama mendorong stakeholder yang terkait untuk mewujudkan reformasi partai politik demi terwujudnya demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat, kepada seluruh pejabat kampus dan akademisi yang mempunyai kerabat, keluarga maupun saudara, menjadi caleg atau tim sukses salah satu calon, tidak membawa institusi pendidikan yang menyeret ke dalam politik praktis, agar marwah dan keutuhan kampus sebagai forum intelektual tetap terjaga. Oleh karenanya itu, mari kita bersama berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara dengan memberikan pencerahan
yang konstruktif kepada seluruh elemen bangsa Indonesia tanpa adanya tendensi politik untuk kepentingan golongan tertentu demi terwujudnya cita-cita bangsa. Yang kelima, bagi seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang berjumlah 4.356 dan PTN hanya 138 ya. Jadi PTS banyak sekali ya. Mari kita bersama berupaya untuk menurunkan suhu politik yang berpotensi memecah belah persatuan serta kesatuan bangsa dengan mensosialisasikan kepada masyarakat demi terciptanya pemilu yang damai, penuh kegembiraan dan persaudaraan dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Yang keenam, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilu ini dengan datang ke tempat pemungutan suara pada tanggal 14 Februari tahun 2024 dan menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani masing-masing tanpa intervensi dari pihak manapun demi terwujudnya pemilu yang berkualitas, jujur, adil, dan bermartabat. Kemudian kami juga menghimbau kepada masing-masing pasangan calon dan para pendukungnya, terutama Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar, untuk menghentikan ujaran-ujaran kebencian, hoax, serta isu-isu lainnya yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Ini penting sekali. Yang terakhir, siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti, ya, kita sepakat, kami menyerukan agar dapat menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan ide dan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan kepada segenap komponen bangsa untuk bersatu mendukung presiden dan wakil presiden terpilih hasil pemilu tahun 2024 sebagai hasil akhir dari pesta demokrasi saat ini. Artinya mau satu putaran, mau dua putaran, siapapun nanti presidennya, mari kita dukung sehingga kami semua dan kita semua bangsa Indonesia bisa bersatu padu untuk menyongsong kehidupan bangsa yang jauh lebih maju. Jakarta, 10 Februari 2024, Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat APTISI Indonesia. Saya kira itu Bapak Ibu dan teman-teman wartawan, mungkin nanti bisa diskusi atau ada pertanyaan, kami persilakan. Ya.